Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya Handi Sapaldo dengan 3 rekan saya, yaitu Pandey Ketut, Stephanie Margareta, dan Tiffany Verlin, akan mempresentasikan tentang teori ekonomi, yaitu monopoli. Next. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud monopoli. Apa sih itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata monos yang berarti satu, dan dari kata polis yang arti penjual. Singkatnya aja, berarti pasar monopoli ini hanya ada satu penjual di dalam satu daerah itu. Jadi pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Nah, penjual ini biasa disebut juga monopolis. Penjual dalam pasar ini biasanya tidak memerlukan sebuah promosi. Paling dia hanya membutuhkan sebuah promosi, yaitu produk-produk baru. Dan produsen ini biasanya membentuk sebuah hak cipta dan hak eksklusif. Next. Nah, selanjutnya di sini ada karakter dari pasar monopoli ini, atau apa sih ciri-ciri dari monopoli ini? Yang pertama, penjual. Di sini penjual hanya ada satu sebagai pengganti keputusan, sebagai pengambil keputusan harga atau yang melakukan monopoli pasar ini. Dengan begitu, penjual akan mempunyai hak untuk menentukan harga atau biasa disebut price maker untuk memonopoli pasar. Dan tentunya produsen akan menentukan harga produk mereka dengan kualitas yang mereka berikan. Yang kedua itu pedagang lain. Pedagang lain itu tidak akan mampu untuk menyaingi dagangannya karena beberapa hambatan. Yang pertama itu ada hambatan teknologi, sehingga akan sulit membuat barang yang serupa. Yang kedua ada hambatan modal yang besar, karena untuk menyaingi monopoli pasar ini, perusahaan lain akan membutuhkan modal yang lebih besar. Yang ketiga ada jenis barang. Barang yang diproduksi ini tidak ada substitusi atau hanya satu macam, dan tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk penentuan harganya. Yang keempat, barang lain. Barang lain ini tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau serupa dari barang yang dibelikan oleh pasar monopoli ini. Dan kemungkinan barang ini tidak akan masuk ke dalam industri pasar. Next. Nah, di sini ada salah satu subtopik dari bab ini, yaitu apa sih yang membuat monopoli ini timbul? Apa sih yang membuat monopoli ini bisa muncul? Di sini ada 3 faktornya, yaitu salah satunya adalah karena perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Memiliki suatu sumber daya yang istimewa dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Monopoli ini juga bisa dipicu karena adanya sebuah perusahaan yang menguasai bahan-bahan mentah untuk mengolah produk tersebut. Yang kedua, karena pasar monopoli dapat menikmati skala ekonomi atau economy of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli
monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Nah, hal ini didukung oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan hak paten dan hak cipta dan hak usaha eksklusif. Hak cipta dan hak paten ini merupakan jaminan hukum yang manfaatnya untuk menghindari adanya penjiplakan dari sebuah produk pasar monopoli ini. Next. Nah, selanjutnya, apa sih contoh dari monopoli ini? Nah, jenis dari pasar monopoli ini ada dua, yaitu yang pertama ada pasar monopoli murni atau pure monopoli. Adalah suatu bentuk pasar yang bisa dibilang sangat berbahaya. Contohnya seperti PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Karena perusahaan ini hanya dimiliki oleh pemerintah yang tidak ada saingannya. Yang kedua, ada pasar yang mendekati monopoli atau biasa disebut near monopoli. Adalah suatu pasar yang terdapat pada satu orang produsen saja. Contohnya seperti penjual bakso di sebuah daerah yang sudah menjadi monopoli murni dalam kawasan tersebut, tetapi akan menjadi near monopoli jika terdapat produsen lain yang menjual bakso yang serupa. Nah, selain jenis-jenis ini, ada juga macam-macam dari pasar monopoli ini, yaitu ada dua. Yang pertama, monopoli by law. Seperti artinya, monopoli ini dipegang oleh negara untuk cabang-cabang produksi dan menguasai kebutuhan orang banyak. Yang kedua itu ada monopoli by nature, atau monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari pasar monopoli ini. Di sini ada 4 kelebihannya. Salah satunya adalah produsen atau pengusaha monopoli ini akan mempertahankan posisinya menjadi penguasa pasar monopoli dengan cara melakukan terus inovasi dan berkreasi terhadap produk dan pelayanannya menjadi lebih baik. Yang kedua, umumnya pada pasar monopoli tidak ada persaingan tidak sehat karena dalam hal ini pasar hanya dikuasai oleh satu produsen saja dan tidak memiliki persaingan. Yang ketiga, karena adanya sistem hak cipta atau hak paten yang tadi dalam pasar monopoli ini, suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi dalam menciptakan produk baru yang bisa bersaing pada produk tersebut. Yang terakhir, pasar monopoli yang dimiliki instansi pemerintah atau negara akan memudahkan pada proses pemenuhan kebutuhan atau dalam kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya ada kelemahannya. Di sini ada 4 kelemahan. Yang pertama, di dalam monopoli pasar akan terjadi pasar gelap dan transaksi ilegal karena ada barang-barang atau produk tersebut sulit didapatkan atau harganya terlalu mahal. Yang kedua, produsen dapat semena-mena dan konsumen hanya memiliki kekuatan yang sedikit dibanding produsen tersebut. Contohnya produsen ini dapat menentukan harga yang terbilang mahal dan konsumen ini bisa dibilang iya-iya saja dalam membeli produk itu. Yang ketiga, konsumen pada pasar ini tidak berkeinginan secara penuh karena tidak dapat pilihan barang alternatif atau bisa disebut konsumen ini pasrah dengan produk yang ada. Yang terakhir, produsen dapat melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan banyak keuntungan pada produk mereka. Dengan cara mereka menaikkan harga secara cepat karena keinginan mereka keuntungan yang lebih tinggi itu untuk kebaikannya. Dan dari kekurangan ini bisa melemahkan konsumen dan bisa membuat konsumen rugi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Stefani Margareta. Next. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan antara pasar kompetitif, di mana grafik permintaan pasar kompetitif dan grafik permintaan pasar monopoli. Ya.
Selanjutnya, oke. Seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya, competition market adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Pada competitive market, kurva permintaan pasar adalah miring ke bawah. Namun, kurva permintaan untuk setiap produk perusahaan adalah horizontal. Seperti pada grafik tersebut, terlihat bahwa grafik berbentuk horizontal karena perusahaan dapat meningkatkan kuantitasnya tanpa menurunkan P. Dan di bab sebelumnya, kita juga telah mempelajari bahwa marginal revenue pada perusahaan kompetitif sama dengan P. Lalu selanjutnya, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, perusahaan monopoli adalah satu-satunya penjual, sehingga pada praktiknya berhadapan langsung dengan permintaan pasar. Untuk meningkatkan kuantitas, perusahaan monopolis harus menurunkan P, sehingga marginal revenue-nya tidak sama dengan P. Berikut ada contoh kasus yang menggambarkan mengapa marginal revenue tidak sama dengan P. Contohnya, Kopi Kenangan adalah satu-satunya penjual cappuccino di kota. Berikut adalah tabel permintaan pasar terhadap cappuccino. Di sini kita ketahui bahwa apabila kuantitas yang diminta 0, maka harganya adalah 4,5. Apabila kuantitas yang diminta 1, harganya adalah 4, dan begitu pula seterusnya. Di sini, Kopi Kenangan bertindak sebagai perusahaan monopolis karena dia adalah perusahaan yang satu-satunya menjual cappuccino di kota tersebut. Lanjut. Dengan tabel permintaan tersebut, kita dapat mengetahui berapa total revenue, average revenue, dan marginal revenue-nya. Ya, bisa ditampilkan. Total revenue adalah total pendapatan yang diperoleh pada kuantitas tertentu. Untuk kuantitas 0 dan harga 4,5, total revenue-nya adalah Q dikali P. Sehingga total revenue-nya adalah 0. Untuk kuantitas 1 dan harga yang diminta adalah 4, total revenue-nya adalah 4, dan untuk kuantitas yang diminta 2 dengan harga yang diminta 3,5, total revenue-nya adalah 7. Dengan total revenue ini, kita dapat mencari average revenue dan marginal revenue-nya. Average revenue adalah pendapatan rata-rata pada kuantitas tertentu. Seperti pada contohnya, untuk kuantitas barang yang diminta 3, harganya adalah 3 dan total revenue-nya adalah 9. Oleh karenanya, average revenue-nya adalah 9 dibagi 3 atau total revenue-nya dibagi kuantitas yang diminta, sehingga total average revenue-nya adalah 3. Lalu, kita juga bisa mencari marginal revenue. Marginal revenue dapat kita peroleh dari perubahan pendapatan karena perubahan kuantitas. Di sini kita ketahui bahwa terjadi perubahan kuantitas. Perubahan kuantitas dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Terjadi perubahan kuantitas yang bersifat sama. Nah, marginal revenue dapat kita cari dengan rumus delta total revenue dibagi delta Q. Seperti pada contohnya, terjadi perubahan kuantitas dari 0 ke 1, di mana total revenue-nya juga berubah dari 0 ke 4. Delta total revenue-nya adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Delta kuantitasnya adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oleh karenanya, marginal revenue adalah 4 dibagi 1, sama dengan 4. Dan di sini, di tabel ini dapat kita simpulkan bahwa P sama dengan AR dan marginal revenue-nya kurang dari P. Next. Ya, lanjut. Nah, dapat disimpulkan pada grafik berikut. Jika dari grafik ini dapat kita lihat bahwa marginal revenue kurang dari P. Ya, selanjutnya.
Nah, pada contoh kasus tersebut, benar-benar dapat kita simpulkan bahwa marginal revenue pada perusahaan monopolis kurang dari P. Karena untuk menjual kuantitas lebih besar, maka perusahaan harus mengurangi harga. Dan untuk menjual kuantitas lebih besar, pada perusahaan monopolis mengakibatkan dua efek, yaitu output effect dan price effect. Output effect itu higher output, rise revenue. Output effect menambahkan hasil output dan meningkatkan revenue. Sedangkan price effect untuk meningkatkan kuantitas, maka harganya harus rendah sehingga revenue-nya berkurang. Lanjut. Lalu bagaimana dengan profit di perusahaan monopolis? Untuk profit maximization perusahaan monopolis, pertama, perusahaan monopolis perlu menentukan kuantitasnya. Kuantitas ditentukan apabila MR sama dengan MC. Lalu setelah menentukan kuantitas, kita perlu perusahaan monopolis perlu menentukan P, yaitu perusahaan menetapkan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, ya, pada grafik ini diketahui bahwa perusahaan monopolis memproduksi dengan kuantitas di mana MR dan MC pada titik ini mengakibatkan kuantitas di titik Q. Sebut saja kuantitas A, QA. Lalu pada QA, perusahaan akan menetapkan harga pada kurva permintaan dari kuantitas tersebut. Jadi harganya itu ditetapkan oleh perusahaan monopolis harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen. Harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen di titik Q adalah harga di titik P. Selanjutnya, lalu untuk profitnya, setelah kita mengetahui tentang bagaimana kuantitas dari perusahaan monopolis, lalu harga dari perusahaan monopolis, untuk menentukan profit, kita perlu mengetahui average total cost. Average total cost adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan pada sejumlah kuantitas. Untuk sejumlah kuantitas Q, di mana Q adalah kuantitas yang diketahui di grafik MC sama dengan MR, maka average total cost-nya adalah, bisa ditampilkan lagi di titiknya? Ya, di titik ini. Lalu, untuk mengetahui profitnya, dapat diketahui dengan rumus P dikurangi ATC dikali Q, atau dapat disimpulkan pada kotak yang telah diarsir warna oranye. Selanjutnya, akan diterangkan oleh teman saya Pandai Ketut Adinda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Stefani. Di sini kita akan membahas mengenai keadaan antara price dan juga quantity pada perusahaan monopoli. Di sini saya memiliki judul bahwa monopoli tidak memiliki kurva penawaran. Karena kenapa? Untuk mengetahuinya kita akan membandingkannya dengan perusahaan kompetitif. Di sini perusahaan kompetitif itu memiliki kurva di mana antara Q dan P-nya itu saling bergantungan. Kita lihat saja misalnya pada harga 5.000, maka seorang perusahaan kompetitif itu akan menciptakan sebanyak 50 kuantitas barang. Sedangkan ketika harganya naik, maka dia akan meningkatkan kuantitasnya juga. Beda halnya dengan perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli ini tidak bergerak sebagai price taker, melainkan dia itu bergerak sebagai pembuat harga atau price maker. Di sini antara Q dan P tidak saling bergantungan. Yang terjadi adalah Q dan P itu ditentukan bersama-sama oleh MC, MR, dan juga kurva permintaan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, kita akan melihat satu contoh soal untuk memudahkan dalam melihat perbedaannya. Di sini kita akan membuat ada satu contoh soal di mana ada sebuah perusahaan obat yang memiliki hak paten. Jadi ketika perusahaan obat itu memiliki hak paten, maka perusahaan obat itu akan bergerak sebagai perusahaan monopoli.
Namun ketika hak paten yang berakhir, maka perusahaan itu akan menjadi perusahaan kompetitif lagi. Kita akan lihat pada grafiknya. Di sini kita lihat bersama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa keuntungan maksimum dari sebuah perusahaan monopoli itu terjadi ketika MR bertemu dengan MC. Di mana di sini pertemuan antara MR dan MC terletak pada QM atau kuantitas monopolinya. Untuk harganya itu akan bergantung kepada kurva permintaannya, kepada kurva D, di mana itu terletak di atas QM yang ditunjuk oleh PM. Jadi PM merupakan harga monopoli dan QM adalah merupakan kuantitas monopoli. Namun, ketika pasar itu sudah menjadi pasar kompetitif atau perusahaan-perusahaan lain juga boleh untuk membuat obat tersebut, maka pasar itu akan berubah menjadi perusahaan kompetitif. Kita bisa lihat di mana price-nya akan menurun, di mana price itu akan sama dengan MC-nya. Jadi akan timbul harga baru itu price kompetitif dan juga Q-nya akan meningkat juga. Q-nya bisa ditingkatkan sampai pada Q kuantitifnya atau QC-nya. Di sini untuk menegaskannya lagi, di mana dalam keseimbangan pasar yang kompetitif, harga atau price itu sama dengan marginal cost-nya dan mendapatkan total surplus yang dimaksimalkan. Sedangkan dalam monopoli, titik keseimbangannya itu kita ketahui tadi bahwa harga dari pasar monopoli itu lebih besar dari MR sama dengan MC. Penjelasannya, nilai kepada pembeli unit tambahan P melebihi biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi unit MC. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa price itu lebih besar daripada MC-nya atau sama dengan MR. Yang kedua, monopoli terhadap Q itu terlalu rendah. Jadi kita itu bisa meningkatkan surplus total kita jika kita mendapatkan Q yang lebih besar. Namun ketika itu terjadi, maka dalam monopoli akan mengakibatkan kerugian atau kelas mati karena akan menurunkan harga. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik berikut. Di sini kita banyak berbicara grafik. Nah, kita lihat pada grafik ini. Kita lihat bahwa tadi, seperti yang saya jelaskan, bahwa QM merupakan kuantitas monopoli, dan juga P di sini ini, P yang di atas QM itu adalah price untuk monopolinya. Namun, sebenarnya perusahaan masih bisa untuk meningkatkan kuantitasnya, bisa mencapai QC. Namun ketika peningkatan kuantitas ini dilakukan, maka akan terjadi penurunan harga sebanyak P sama dengan MC. Daerah segitiga berwarna hijau inilah yang disebut deadweight loss, atau daerah yang seharusnya bisa didapatkan, namun tidak bisa karena kita harus mengambil harga tertingginya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, ada sebuah permasalahan yang disebut dengan price discrimination atau diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu biasanya diperlakukan oleh orang secara berbeda berdasarkan beberapa karakteristik, misalnya ras atau jenis kelamin. Jadi orang itu dibeda-bedakan dia untuk memberikan tingkat harganya. Jadi diskriminasi harga ini juga menjual barangnya sama namun harganya berbeda untuk setiap pembelinya. Apa sih dasar untuk menetapkan harga ini? Yang digunakan sebagai dasarnya adalah WTP, willingness to pay. Jadi dia akan mencari kesediaan untuk membayar terbesar dari seorang konsumen untuk ditetapkan sebagai harganya agar mendapatkan laba yang maksimum. Nah, dari pernyataan ini akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, kita akan membandingkan antara diskriminasi harga sempurna dengan diskriminasi monopoli harga tunggal. Oke, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama ini kita andaikan di sini perusahaan itu mengenakan harga yang sama kepada semua pembeli. Nah, kita ambil contoh nyatanya, misalnya nih, dalam suatu daerah itu terdapat perusahaan fotokopi atau perusahaan cetak. Karena dia mengetahui orang yang mau membayar perusahaan tersebut atau membayar jasa perusahaan tersebut yang tertinggi adalah 5.000, maka dia akan menetapkan harga sebesar 5.000 untuk semua orang. Karena kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang tertinggi. Karena dia perusahaan monopoli, mau tidak mau orang tersebut akan menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Nah, dari hal ini akan terjadi deadweight loss. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, ketika perusahaan itu melakukan monopoli dengan menginginkan keuntungan yang tertinggi, maka ada sejumlah kuantitas yang harusnya bisa dia produksi, namun tidak bisa karena dia harus menurunkan harga. Atau dalam hal ini kita bisa lihat pada segitiga berwarna pink atau merah muda ini, inilah deadweight loss atau kelas matinya. Namun berbeda halnya dengan contoh yang kedua. Di sini terlihat bahwa
Monopolis menghasilkan kuantitas kompetitif, tetapi biayanya disesuaikan WTP-nya. Ini disebut dengan diskriminasi harga yang sempurna. Monopolis menangkap semua konsumen surplus sebagai keuntungan, tapi tidak ada debt loss. Gimana sih maksudnya? Maksudnya itu adalah seperti ini. Jadi perusahaan itu ingin memonopoli pasar, namun ingin mendapatkan keuntungan bagi semua kalangan yang ada, bagi semua kelas yang ada. Nah, untuk contoh nyatanya kita bisa ibaratkan seperti perusahaan gas bumi negara, di mana dia itu menciptakan beberapa jenis produk pada kelas tertentu. Ada mulai dari produk dengan harga yang termahal, sedang, dan juga yang paling murah. Itu dia lakukan dengan tujuan agar dia bisa meraup atau bisa mencapai untuk menjangkau semua kelas-kelas dari konsumennya, sehingga dari baik harga yang mahal, menengah ataupun murah, semua memiliki konsumennya masing-masing, sehingga konsumen surplus yang didapatkan itu lebih maksimal dan tidak ada lagi kelas mati. Jadi dari semua penjelasan yang saya tadi sampaikan, bisa kita tekankan sekali lagi bahwa perusahaan atau pasar monopolis ini tidak memiliki kurva penawaran. Karena kenapa? Karena yang menentukan tinggi rendahnya harga atau banyak sedikitnya barang yang dijual itu adalah kurva permintaan, marginal cost-nya, dan juga marginal revenue-nya. Jadi di sini price ataupun quantity itu tidak saling bergantungan. Mereka itu tergantung atau depend terhadap marginal cost, marginal revenue, dan juga kurva permintaannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiffany. Baik, terima kasih Pande. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan publik terhadap monopoli. Next. Nah, di sini kita telah melihat monopoli menghasilkan sumber daya secara efisien. Monopoli ternyata menghasilkan kurang dari jumlah yang secara sosial output dan harga beban di atas margin. Sebab kita tahu bahwa para pelaku ekonomi atau monopoli akan memproduksi output lebih sedikit dari jumlah permintaan sosial, sehingga harganya menjadi lebih tinggi daripada marginal cost. Untuk itu, dibuatlah kebijakan publik terhadap monopoli, sehingga masalah monopoli yang semena-mena ini bisa diatasi oleh pemerintah. Terdapat 4 kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah terhadap monopoli. Yang pertama adalah dengan mencoba membuat industri yang dimonopoli lebih kompetitif. Next. Nah, untuk membuat industri yang dimonopoli lebih kompetitif, pemerintah dapat memberlakukan antitrust law atau undang-undang antitrust. Sebab pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust ini. Dan undang-undang ini merupakan kumpulan peraturan yang ditujukan untuk mengekang kekuasaan monopoli. Undang-undang yang paling pertama dan paling penting adalah Sherman Antitrust Act yang dikeluarkan oleh Kongres pada tahun 1890 dengan tujuan mengurangi kekuasaan pasar dari berbagai trust atau konglomerasi yang besar dan kuat dan dipantau sampai. Yang kedua, Clayton Act yang dikeluarkan dengan tujuan memperkuat kekuasaan pemerintah dan mengizinkan adanya tuntutan swasta. Next. Undang-undang antitrust memberikan pemerintah berbagai cara untuk mendukung kompetisi. Undang-undang ini mengizinkan pemerintah untuk melarang diadakannya merger atau penggabungan, seperti antara Coca-Cola dan Pepsi.co. Undang-undang ini juga mengizinkan pemerintah untuk memecah-mecah perusahaan. Terkadang, perusahaan-perusahaan melakukan merger atau penggabungan bukan untuk mengurangi kompetisi, tetapi untuk mengurangi biaya-biaya dengan cara membuat produksinya lebih efisien. Next. Namun, apabila hal ini terus berlanjut, kesejahteraan masyarakat kurang. Sebab industri maupun karena hanya dimonopoli atau dikuasai 1-2 perusahaan saja. Maka dari itu,
Apabila pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan sosial, maka pemerintah dapat menggunakan hukum antitrust law untuk membedakan penggabungan mana yang diinginkan dan tidak diinginkan. Next. Kebijakan yang kedua adalah dengan mengatur atau meregulasi perilaku monopoli. Solusi pada kebijakan kedua ini umumnya diterapkan pada perusahaan air maupun listrik. Perusahaan ini tidak boleh untuk menerapkan harga sesuai yang mereka mau. Sebaliknya, pemerintahlah yang menerapkan harganya. Tentunya hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli yang tidak adil pada perusahaan tersebut. Next. Lalu, di harga berapakah pemerintah harus memberlakukan agar terjadi monopoli yang alami? Hal ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, sebab akan terdapat masalah ketika menerapkan marginal cost sebagai sistem regulasi, di mana kita tahu bahwa monopoli alami memiliki biaya total rata-rata atau average total cost yang menurun. Bisa kita lihat pada grafik. Maka dari itu, mengakibatkan marginal cost kurang dari average total cost. Jika terjadi demikian, dan regulator membutuhkan monopoli alami untuk menetapkan price sama dengan marginal cost, maka harga akan berada di bawah biaya total rata-rata dan monopoli akan mengalami kerugian. Jika sudah terjadi demikian, maka regulator dapat mensubsidi perusahaan monopoli atau menetapkan price sama dengan average total cost untuk keuntungan ekonomi nol. Selain itu, sebenarnya pemerintah dapat menarik pajak lebih tinggi kepada pemegang monopoli. Hal ini bertujuan agar pemegang monopoli tidak berani bertindak semena-mena. Next. Selanjutnya adalah kebijakan yang ketiga, yaitu public ownership atau kepemilikan publik. Solusi yang diberikan di sini adalah daripada pemerintah mengatur monopoli alam yang dijalankan oleh perusahaan swasta, sebaliknya pemerintah dapat menjalankan monopoli itu sendiri. Sebenarnya, solusi ini biasa terjadi di negara Eropa, di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan utilitas seperti perusahaan telepon, air, dan listrik. Selain itu, di Amerika Serikat, pemerintah menjalankan layanan pos. Pengiriman kelas surat kelas 1 ini sering kali dianggap sebagai monopoli alami. Para ekonom biasanya lebih memilih kepemilikan pribadi daripada publik. Mengapa? Karena pemilik pribadi memiliki insentif untuk meminimalkan biaya selama mereka menuai sebagian keuntungan. Berbeda dengan kepemilikan publik yang cenderung kurang efisien karena tidak ada motif keuntungan atau insentif itu sendiri untuk meminimalkan biaya. Next. Selanjutnya adalah kebijakan yang keempat, yaitu tidak melakukan apa-apa. Dari ketiga kebijakan yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya memiliki kekurangannya masing-masing. Akibatnya, para ekonom berpendapat bahwa seringkali yang terbaik adalah pemerintah tidak mencoba memperbaiki inefisiensi harga monopoli. Menurut George Stigler, ada sebuah teorema terkenal di bidang ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi di perusahaan kompetitif akan menghasilkan pendapatan sebesar mungkin dari persediaan sumber daya tertentu. Namun, nyatanya tidak ada ekonomi real yang memenuhi kondisi teorema tersebut dengan tepat, dan semua ekonomi real akan gagal mencapai ekonomi ideal, maka disebut kegagalan pasar. George pernah mengemukakan pandangannya terhadap ekonomi di Amerika, bahwa bagaimanapun tingkat kegagalan pasar untuk ekonomi di Amerika jauh lebih kecil daripada kegagalan politik yang timbul dari ketidaksempurnaan kebijakan ekonomi yang ditentukan dalam sistem politik nyata. Di sini kita tahu, George ingin menjelaskan bahwa dalam menentukan peran yang tepat, maka pemerintah membutuhkan penilaian tentang sistem politik serta ekonomi. Jadi pemerintah tidak boleh melihat dari sisi ekonomi saja,
namun dari sisi politik juga. Next. Berikut merupakan referensi dari kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ingin bertanya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.